Oke, hai, welcome back to my channel Rendere_underscore. Ya. Dan malam hari ini kita lumayan berbeda karena kita nggak akan review apa-apa. Malam hari ini kita akan bahas mengenai Dark Life ya. Jadi di podcast gue ini termasuk hal yang baru dan gue bikinnya berbeda karena kita akan banyak belajar dari experience orang lain ya, yang mereka tuh udah terjun langsung dan udah pernah ada di dalam lingkungan hitam gitu ya, lingkungan gelap kayak gitu. Jadi kalian bisa belajar dari pengalaman mereka. Dan semoga kalian juga nggak sampai ke hal itu. Tapi kalau kalian udah nyampe ke hal itu juga nggak apa-apa, kalian bisa share di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita akan undang salah satu bintang tamu gue star yang gue import langsung dari China bersama dengan Corona. Ya, jadi dia datang barengan dengan Corona. Jadi kalau misalnya ada Corona di Indonesia, tolong salahkan dia. Oke, kita panggil dulu dia dengan sebutan Miss Widya Saleh. Halo, aku Widya. Udah, Widya aja. Nggak ada kepanjangan. Kok gak seru nih? Namanya cukup Widya. Dia. Jodoh Kira-kira nih Miss Widya bisa ceritain nggak ke para netizen yang ada di sana, mereka yang pengen tahu bagaimana ceritanya sampai kamu bisa ditikung sama teman sendiri? Tikung. Ada lagunya ya kayaknya. Musik sedih nih, musik sedih. Nggak pantas. Udah nggak pantas kalau aku pasang muka sedih karena saatnya bukan saatnya lagi untuk bersedih-sedih. Betul ya, udah move on ya. Oke. Kan? Nah, ini beneran ya pemirsa ya. Jadi ini teman gue ini memang benar-benar dia ditikung sama temannya sendiri gitu ya. Jadi calon kekasih hatinya diambil sama teman sendiri. Nah, menurut pertanyaannya gue adalah, awal kamu mengetahui mereka berdua ini selingkuh, jadi pasanganmu sama teman kamu tuh taunya dari mana awalnya tuh? Taunya ya pas harus bubar saat itu juga gitu. Maksudnya kamu dapat spill dari mana? Misalnya kayak nggak mungkin kan kamu tiba-tiba dapat ilham jebret, pacarku selingkuh sama teman baikku gitu. Iya gitu. Dimulai dari mana nih ya? Ya pokoknya ketahuan, pas kamu ketahuan. Ketahuannya itu pas pengakuan langsung sih ya, pengakuan langsung jadi, karena mau nggak mau mereka harus mengakui itu. Oh jadi pacarmu apa temanmu yang ngakuin? Si ceweknya, Oh. karena maaf dia sudah begitu, tahu begitu kan? Gitu apa nih? Maksudnya tuh punya baby. Oh udah hamil guys. Gitu. Udah hamil. Jadi temanmu ini udah hamil, kemudian ketahuannya pas dia hamil terus ngaku ke kamu. Ya, di telepon. Itu karena pas mereka kan karena harus minta pertanggungjawaban sama si laki gitu kan. Nah, mereka akhirnya harus menikah, tapi menikah yang waktu itu belum direstuin sih ya. Mungkinnya jadi kayak masih nikah siri gitu kan. Karena kan kalau Yang belum ngerestuin dari mana? Dari orang tuanya si laki-laki? karena orang tua laki belum tahu ketika itu. Oh, iya, iya. Gak usah sedih. Gak usah sedih, enggak dong, udah tidak sedih lagi karena itu udah lampau. Nah, gitu. Waktu pertama kali nih mereka tuh kayak mengaku teman kamu, kan teman baik ya, bener ya? Teman-teman baik, Teman dekat gitu. dibilang baik banget. Sekarang ya enggak lah ya. Ya itu kan sekarang pasti. Tapi udah kalau nggak ada dulu informasi. versi gua ya, gua bilang baik ya, soalnya kan teman yang kita dari satu kota gitu kan, satu kota Barengan merantau gitu. di kota besar karena dia Di mana ketika waktu itu? di Jakarta, karena waktu itu kan gue kan udah duluan Jakarta, terus dia datang ya udah gue tumpangin tempat gue gitu. Oh Terus, gitu. Ya jadi dia numpang di tempat lu ngekos duluan tempat gitu. gua, tumpang gua, gimana ya, kayak lu deh, lu merantau terus ada orang satu kota lu yang belum dapat kerjaan kayak gitu, pasti kita punya inisiatif, udah deh lu tinggal dulu nih sama gua gitu. Oh kan gitu. Jadi lo ngasih bantuan gitu untuk tinggal. gitu. Wow, baik sekali dia, tapi sayang dia dihianati. Terus ini? Setelah lo tahu nih ya, kan maksudnya dia udah ngaku nih, coba. Nah, kamu respon awalnya gimana tuh? Respon Pasti kan awal kayak, kalau gue tuh nggak bisa yang kayak, oh nggak apa-apa, nggak bisa. Bukan. kok udah jadi dia yang heboh ya, kayaknya Kalau bakalan gue- dia yang Kalau nyantet gue gitu ya. gitu ya. Kalau dulu kan apa ya,
dulu masih naif banget ya orangnya, masih biasa lah, masih umur-umuran yang segitulah ya kan. Emang waktu itu umur berapa sih lo? Sekitar umur 25-an. Ya udah itulah, udah dewasa lah. Iya. Potong rambut kuning. Cuma kan apa sih, mungkin gue dulu itu pas dapat berita kayak gitu, jadi rasanya itu ya campur aduk dong. Jadi kayak ngeblank, bener-bener blank, kayak ini tuh mimpi apa cuma kayak bahasanya kalau dalam sekarang prank doang atau gimana. Iya. Jadi masih kayak yang meyakinkan diri, enggak ini enggak kayak gitu. Waktu ini pertama enggak, kali gitu. si wanita ini ngomong sama lu Iya, gitu. tapi udah yang ya pastinya shock banget gitu kan. Cuma kan ketika itu kayak mana ya, kalau gue bilang sih ungkapan perasaan gue gimana ya, kayak campur aduk gitu antara yakin nggak yakin tapi kok bisa gitu. Tapi ya ini yang harus gue hadapin. Jadi ketika itu gue langsung tahu gitu kan, dia telepon kayak gitu, terus dia Jadi dia ngasih taunya itu melalui telepon, bukan nemuin kamu bukan, langsung. jadi melalui telepon, karena kan ketika itu kan gue udah di kota kelahiran gue gitu. Gue kan tadinya Jakarta, terus waktu itu pas kejadian itu kan karena gue sama si Mr. A ini kan sudah ada plan gitu loh, planning buat. Nah, lu sama si laki-laki ini yang bangcat. Canda bangcat, maaf ya om. Iya, om. Iya emang udah om dong gitu. Maksudnya sejauh apa sih hubungan lo sama dia gitu loh? Sejauh apa ya, kalau kita berhubungan itu bukan di lama atau enggaknya, tapi kualitas ya. Tapi kalau menurut gue kita ya tapi benar kan 7 tahun gitu? Iya, lamanya iya, terus kualitasnya juga. Maksudnya di sini gue bilang kualitas tuh gimana, karena memang kita jadi kayak masih zaman apa ya, belum sama-sama kerja, terus masih pada dari kuliah awal gitu ya? Terus masih saling bantu-bantu, gue kerja dia kuliah atau sebaliknya kayak gitu ya, biasalah masih saling itulah ya, masih kinis, masih menggebu-gebu cinta. Nah terus berarti kalian udah sampai di titik bikin komitmen, atau misalnya lu udah dikenalin sama orang tuanya, atau misalnya kamu juga udah memperkenalkan dia ke orang tuanya, atau gimana? Ya pastinya kalau kenal udah kenal banget ya, soalnya kan dulu kan kita memang pernah LDR, terus sebelum LDR kita pernah satu kota gitu. Jadi ya di mana ada gua ada dia gitu loh. Maksudnya gua mau ngapain aja ya intinya nempel terus deh gitu. Tapi udah saling apa memperkenalkan orang tua masing-masing. Udah dong, dia udah pulang ke tempat udah gua. lumayan serius ya sebenarnya ya. Iya, karena waktu itu ketika itu kan ya keluarga dia kan orangnya secara pribadi orangnya tuh kayak sama keluarga gue juga care gitu ya. Terus juga bukan hanya ngedekatin itu bukan hanya ke gue doang, tapi ke keluarga juga kayak gitu. Jadi ya gue juga sama gitu. Jadi kalau gue lagi balik ke tempat dia ya udah kayak keluarga udah aja, kenal gitu udah ya. kenal. Nah pas ini nih udah kan selesai nih ya, si teman baik yang sekarang jadi teman bangsatnya itu selesai nih kan ngomong, aduh aku hamil, teleponnya ini kan telepon, halo aku hamil gitu kan ya. Enggak langsung posisi gitu dong. Enggak ngomong langsung hamil. Enggak, dia coba bilang apa sih, cuma langsung nangis kayak gitu. Air mata buaya tapi nangis ya, gua nggak tahu sih itu air mata buaya atau gimana. Cuma ketika pas gua angkat kenapa ya, cuma dia bilang maaf kayak gitu aja. Terus bilang kalau dia nikah sama si itu gitu. Terus apa sih apa ya, aku udah 2 bulan kayak gitu. Jadi ya ternyata sebelum si cowokku dulu itu ngomong kita punya rencana serius, ternyata mereka sudah tuh gitu. Tapi pernah kebayang nggak sih, maksudnya kayak kalau sampai si teman baikmu ini ya, yang dulu teman baik lu tuh nggak sampai hamil, mungkin masih itu kali ya? Enggak? Gue tipe orang kalau dulu ya, kalau gue dulu karena kan kenapa sih gue nggak curiga sama si cewek itu, karena ya memang si Mr. A ini memang berapa kali pernah main juga sih, maksudnya pernah ketahuan selingkuh juga gitu. Cuma maksudku ketika itu kan bukan sama orang yang gue kenal, bukan sama juga, temanmu gitu kan ya. Gue gak kenal gitu. Jadi mantan lu itu hobi selingkuh juga gitu, atau iya, maksudnya kayak beberapa kali, apa cuman kayak cuman sama teman lu itu atau sama
orang lain sama 2 kali 3 kali gitu-gitu? Pernah satu kali lagi sebelum sama si itu gitu. Jadi tapi ketahuan kayak gitu sih. Terus Tapi ya ketika itu kan gue pikir kan gue tuh kayaknya tipenya gini deh, entah goblok atau naif ya, gue ngerasa gue udah bareng sama dia ini udah lama, gak mungkin dong gue nyerah cuma gara-gara karena ada yang selingkuh ada yang gitu kan? orang baru datang terusannya. Terus gue pikir gue masih mikir yang ya namanya laki ada saat-saatnya mereka bosen, terus kayak cari apa ya hiburan atau apa gitu, jadi ya udah gitu loh, cari penggantinya sebentar gitu jadi kan. nggak terlalu gue iniin ya, walaupun Ya karena mungkin kamu juga yang istilahnya tuh nerapin hubungan yang kayak bersih gitu, jadi kayak nggak mau yang dikotori dengan hubungan-hubungan gitu kan ya. iya begitu, Iya kan, maksudnya bener ya. seperti itu. Karena kan laki-laki itu pasti dalam hubungan pasti ada tiba-tiba Tiba-tiba pengen apa ya? pengen main bola, maksudnya kan pasti ada itu kan, dia pengen masukin gol rasa gitu. Tapi mungkin karena lu juga yang kayak apa namanya itu, kayak udah punya nanti kita pasah aja deh gitu, mungkin karena itu kali ya, jadi kayak main dulu. Karena dia juga udah umur, kalian berbeda umur tuh berapa? 3 tahun. 28 kayak gitu. Tapi iya, om Anda dasar om. Dasar om. Tapi mungkin karena memang ya itu tadi mungkin kayak waktunya kali ya, jadi kayak udah dewasa banget mungkin ya, karena kalian waktu itu kenapa sih kalian nggak nikah aja gitu? Bukan nggak mau sih ya, maksudnya kan memang sih sempat kepikiran juga dia gitu kan, kayak ngajakin kayak gitu, ayo nikah kayak gitu kan. Cuma kan gue bilang kan pernikahan itu kan bukan hal yang kayak kita anggap main-main, jadi benar-benar harus siap banget mental ya, terutama secara mental ya. Kalau kayak yang lain kan masih bisa kita cari atau apa gitu, tapi benar-benar secara mental. Dan ketika itu gue secara mental gue belum siap. Kalau untuk tapi udah kayak nentuin nggak kayak ya udah nanti di umur sekian kita nikah ya? Iya. Gitu ya berarti. Iya, ya? berarti kita udah. Tapi sebenarnya udah serius ya. Iya. Tapi kok bisa ya? Karena memang kita kayak punya planning dalam 1 tahun ini gue harus ngapain, lo harus ngapain kayak gitu. Kita harus ngumpulin apa nih gitu, kita harus ngumpulin apa kayak gitu. Gue ngumpulin ini, lo ngumpulin ini gitu. Jadi memang kita, karena kan dia kan anak pertama, terus gue juga anak bungsu gitu kan di rumah, maksudnya anak bungsu cewek. Jadi kita tuh pernah kayak punya mimpinya gue sih, maksudnya impian gue tuh gue nggak mau tinggal bareng orang tua gue nggak mau tinggal bareng orang tua dia gitu. Bukan berarti nggak mau ngerawat orang tua, tapi gue tuh pengen kayak ya udah mandiri aja. Gitu. Oke. Ini udah setelah itu impian dulu lah ya. Iya, impian dulu. Kalau sekarang gak usah ditanya lagi, pasti Mang Om Anda udah dihempaskan, bye bye gitu ya. Nah, kalau ke diri kamu sendiri nih, kan pasti nih ya yang ada di rumah nih, para sobat-sobat ambiar yang di rumah, yang para buciners juga pasti kan. Nah, ketika kalian mengetahui pasangan kalian selingkuh gitu-gitu kan, ada yang kayak misalnya tuh istilahnya kayak apa ya, kayak sakit banget lah gitu, misalnya kayak impactnya ke diri kan pasti ada gitu pasti. Ya kan, jadi kayak yang ngerasa kayak apa sih yang kurang dari aku, mungkin kayak gitu kan ya. Kalau perempuan kan lebih ke main feeling gitu kan. Nah itu maksudnya yang lu rasain ketika benar-benar disakitin, apalagi disakitin sama 2 orang ya, teman sendiri, teman baik yang sekarang jadi teman kayak by night time, terus habis itu sama si Om Cabul gitu. Maksudnya dampak ke diri lu apa gitu, misalnya kayak lo nyakitin diri sendiri, misalnya kayak aku mau kayak ABG sekarang, aku mau ngiris tangan, aku gitu, pokoknya kayak mau gantung diri gitu, aku mau narkoba gitu. Serem banget ya. Nah lo sendiri tuh gimana ngadapin hal yang semacam itu, misalnya kayak itu kan pukulan banget ya buat gue tuh kan, pukulan banget. Kalau apa sih, betul ya, kalau perempuan itu kan pastinya main feeling ya. Ketika itu ya dunia gue jadi kayak hancur sih, ya gue ngerasa ya, dunia gue hancur banget. Cita-citanya tuh lagi dibangun tiba-tiba datang ke Babu Minggu. Cita-cita gue dibangun sama dia, terus dia kayak ngancurin sebagian impian gue. Maksudnya ketika itu kan gue udah hilang kerjaan gue karena dia minta gue berhenti. Oh jadi lu juga udah berhenti kerja gara-gara dia? Iya, karena dia minta gitu kan, karena dia minta. Terus pikir gue ya udah gitu kan, maksudnya itu ya udah karena kita udah permintaan dia, dan ketika tuh dia udah kerjanya tuh udah lumayan lah kayak gitu kan, udah lumayan kalau untuk menghidupi gue sama dia aja udah bisa, gitu ya. Jadi pikir gue ya udahlah,
besok kalau gue di rumah ya ngapain kayak gitu kan, pikiran gue ada ke sana ya, gue bisnis apa kayak gitu, jualan nasi uduk kayak depan rumah gitu kan. Yang penting masih Yang ada penting, gitu kan, gitu. Jadi ya pasti pas ngerasanya hancur banget. Kalau dibilang pernah nggak sih kayak kepikiran pengen bunuh diri kayak gitu, iya ada kayak pengen mengakhiri hidup kayak gitu. Tapi apa ya, gue pernah kayak bener-bener di dalam rumah itu, di dalam kamar 3 hari 3 malam bahkan lebih itu yang kayak nggak keluar kayak gitu, sampai keluarga juga panik harus ngapain kayak gitu. Terus ya udah, karena gue benar-benar sayang sama keluarga gue, gue cuma bilang gue keluar. Ketika itu ada 1 minggu di rumah, gue bilang gue pamit, gue cuma mau jalan-jalan. Tapi ketika itu mereka agak nggak percaya kayak gitu, karena agak nggak percaya. Terus tapi gue yakinin gue nggak segila itu karena laki gitu. Betul. Itu cuma bahasa gue doang sih sebenarnya untuk ngeyakinin biar dapat izin gitu. Izinnya apa nih? Emang izin gue bisa keluar dari rumah gitu loh. Gue pengen jalan-jalan, ya itu tadi. Soalnya kan kita, soalnya kalau kita kan gini deh, kita punya masalah tapi di dalam lingkungan keluarga pasti kita tuh masih agak risih dong. Betul. Masih kayak, waduh, gue tuh harus tegar depan orang tua gue biar mereka juga nggak sedih gitu. Padahal sebenarnya kita sendiri, padahal kita sebenarnya pengen jerit kali ya gitu kan, pengen jerit, cuman kan malu. Terus bukan hanya malu doang, nanti kalau gue nangis emak gue akan lebih parah nih sedihnya gitu. Akhirnya gue keluar dari situ pakai uang tabungan yang memang sudah kita tabungkan ya. Jadi lu sama dia gitu? Iya. Ya, uang yang kalian tabungan maksudnya uang kalian berdua apa gimana? Uang berdua. Jadi memang dia itu tipe dari dulu memang sama gue tuh percaya banget untuk urusan keuangan. Jadi semua kayak belum nikah aja, maksudnya tuh dia kalau dia punya uang gaji itu pasti kita ada satu tabungan yang berdua ya, pasti dia serahin sama gue tuh. Maksudnya bukan diserahin bulat-bulat buat gue, bukan, tapi buat memang rencana kita. Rencana buat kalian yang udah serius itu kan ya. Iya, jadi ya kayak gitu sih. Terus abis itu berarti kamu healingnya itu kayak keluar dari rumah, main, jalan-jalan. Keluar dari rumah, gue keluar dari rumah, gue ke Lombok, gue ke Bali, 2 tempat itu. Lombok sama Bali. Nah after dari itu balik lagi ke kampung. Itu balik lagi kampung cuma kayak 1 bulanan doang, terus gue pergi lagi. Terus pergi lagi. Pergi lagi lo kemana? Jogja. Oh, ke Jogja. Jogja guys. Itu udah starter airnya, berarti dia di Yogyakarta gitu ya. Nah, tapi lo nggak nyampe yang ngelakuin hal yang kayak tau lah, lo orang lagi sakit banget tuh kayak ya mabuk, ya narkoba, ya istilahnya jual diri atau aduh, jual diri itu kan kayak apa ya, kayak easy to doing gitu kan, jadi kayak gampang banget lepas buat banget gitu ya, bablas deh, udah deh gue udah hancur gitu ya, ya betul banget ya. Itu lo gimana? Apa ya, kalau kata gue sih karena kan gue kan pergi terus waktu itu ke Bali, terus gue ke Bali juga ke tempat teman gue gitu, dimana teman gue juga ya bukan orang yang gimana gitu, dia juga suka banget sama dunia malam, clubbing kayak gitu, cewek cowok di sana gue juga banyak temen gitu. Cuma yang gue syukurin mereka tuh bukan orang-orang yang menjerumuskan gitu, tapi mereka ya udah ngikutin apa yang gue mau gitu. Maksudnya kalau lo mau gitu ya udah bener-bener kalau pas gue di sana bener gue coba semua. Kecuali narkoba ya. Kecuali narkoba, maksudnya karena itu kan enggak lah ya, itu soalnya udah kayaknya kecanduan dan kayak gitu, kayak gue bener-bener kayak yang sempat kayak agak lepas kontrol kayak gitu kan, lepas kontrol ya, berpikirnya gini deh, kayak kita tuh marah sama Tuhan gitu loh, ngerti gak? Betul, ada saat-saat kita kayak marah sama Tuhan, aku tuh udah ngelakuin hal yang kamu minta gitu, aku tidak melanggar aturanmu atau seperti itu, aku sudah berbuat baik sama anak orang, terus aku udah baik banget nih sama dia, terus kenapa dia bisa begini, kenapa temen gue yang udah gue percaya memperlakukan gue seperti ini, cowok yang udah gue percaya, yang gue udah temenin dia dari kayak di Pertamina deh, dari mulai dari nol ya gitu, kok bisa gitu kan, kurang gue apa, lebih banyak menyalahkan diri gue, apa ya kurangnya apa, karena gue nggak bisa giniin dia, gituin dia gini kayak gitu. Cuma ya udah, teman-teman tuh bilang ya lebih baik Tuhan nunjukinnya saat ini gitu, daripada nanti kamu sudah bangun rumah tangga keluar hancur, aslinya kayak itu kamu lebih itu ya gitu. Mungkin langsung gantung diri kali ya. Iya, ya kalau dibilang, orang bilang pernah hampir bunuh diri nggak sih? Pernah.
Nah ya. Pernah. Cuma kayaknya nggak mempan. Nggak mati maksudnya. Betul. Gitu, kan? Maksudnya kadang-kadang ketika itu gue benar-benar pengen minum alkohol banyak banget, berharap gue bisa mati gitu. Cuma nggak mati gue. Kenapa gue nggak mati? Emang belum ajalnya. Dosanya juga masih banyak. Iya. Jadi ya kalau ya maksudnya kalau orang bilang gue belum pernah pas ditinggal kayak gitu, gue lempeng-lempeng aja, enggak banget pasti deh. gitu ya. Butuh waktu bertahun-tahun buat melepaskan trauma. Nah, jadi buat kalian juga nih yang mau milih-milih pasangan gitu ya, jadi kayak ya harus mulai hati-hati aja gitu ketika kalian milih pasangan. Jangan sampai pasangan kalian ini adalah pasangan yang akan ngancurin hidup kalian. Tapi yang paling penting ketika lo dilakuin, nah maksudnya ketika lo sendiri nih ya dilakuin hal itu, apa yang membuat lo tuh bisa sampai kayak bertahan, yang kayak pokoknya nggak apa-apa lah aku ngelakuin, tapi aku nggak mau nyakitin diri gue sendiri. Itu apa? Hal apa gitu? Kembali kalau kata gue sih bilang ya gue bukan orang yang soleha sih. Cuma kan kalau iman tuh nggak bisa kita lihat dari orang yang sering ibadah atau itu ya. Kalau gue sih intinya lebih ke kayak didikan iman orang tua aja sih. Karena kamu juga masih ingat orang tua gitu kan. Iya betul. Alhamdulillah, maksudnya itu support orang tua yang mereka nggak pernah ada habisnya. Jadi yang gue lihat adalah masih banyak banget orang yang sayang sama gue. Kenapa gue harus apa ya? Apa istilah bodoh gitu gara-gara orang yang nggak peduli lagi sama gue gitu. Jadi buat kalian tuh jangan bodoh. Jadi ketika kalian ditinggalin tuh ya it's okay, sakit tuh manusiawi, bener ya. Manusia dong. Kalau nggak manusiawi berarti lo nggak normal. Manusiawi, tapi ya jangan sampai jadi orang bodoh banget yang kayak ya nyakitin diri sendiri atau gimana. Terus ngilangin stres sebentar, ya balik lagi kayak cintai diri kamu sendiri lah. Oke, back to topic. Jadi ketika udah selesai itu, nah ini kalau misalnya respon orang tua, kan kamu juga udah dikenalin kan, lo udah dikenalin sama orang tuanya dia, apa istilahnya dia juga dikenalin ke orang tua lo. Nah, dua respon dari kedua belah pihak orang tua ini gimana? Orang tua dia ya, kalau orang tua dia kan aku udah lumayan dekat karena memang kalau pasti dulu tahun gitu kan. Masih berapa kali itu infonya sih, kan gua kan ketika itu langsung ganti semua ya. Gue matikan Facebook. Zaman gue dulu Facebook ya, bukan Instagram. Udah lampau banget sepertinya ya. Udah ada zaman Instagram, tapi kayaknya belum terlalu booming kayak sekarang deh ya kan, kayak gitu. Jadi Facebook langsung gue nonaktifkan semua. Kan berhubungan sama dia semua tuh banyak foto sama dia tuh. Makanya kalau pacaran nggak perlu foto-foto, nanti kalau putus bingung motongnya. Gitu. Bingung ngapusin. Jadi jangan diupload. Capek ngapusinnya gitu. Jadi ya udah gue bener-bener gue hilang kontak sama apa istilah hubungan semua gitu. Bukan sama keluarga dia, bukan sama keluarganya, bahkan sama lingkungan gue sendiri. Dimana waktu itu gue cuma yang tahu gue cuma keluarga besar gue dan sepupu udah. Jadi kayak benar-benar ngilang gitu. Nah mereka responnya gimana? Responnya mereka yang kayak aduh maaf ya. Iya dong, pasti nyari. Mereka kan karena gue kan hilang kontak, mereka nelponnya ke keluarga. Oh jadi mereka nyari tetap kan? Mereka telepon karena kan info yang gue dapat sih, yang walaupun gue waktu itu pura-pura nggak mau tahu lagi, tapi ya namanya kita ketika itu masih cinta, masih nyari-nyari juga lah ya info-infonya kan. Cinta apa goblok? Tapi lo masih kayak stalking gitu? Masih. Dulu sekarang sih. Itu om, canda om. Ya, itu dulu tapi om, jangan besar kepala kau. Iya. Gitu. Jadi orang tuanya masih nyari-nyari gitu. Tapi pernah nggak sampai orang tuanya dia apa istilahnya jadi kayak ada omongan, maksudnya kayak kesambung nggak istilahnya tiba-tiba? Iya, itu sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun yang lalu deh. Setelah after dari masa enggak, itu? barusan 1 tahun atau 1,5 tahun yang lalu. Berarti kamu nggak setelah hubungan itu berapa lama baru dihubungin? Berapa tahun lah kira-kira? Sekitar 4 tahunan lah. Baru gue bener, maksudnya mereka ngontak gue terus nyambung gitu ke gue gitu. Baru ada mereka ngomongnya apa? Itu gue dapat itu gini dulu deh. Adiknya kan gue sempat dekat sama adik bungsunya dia kan ya, yang cowok. Nah itu apa sih?
eh, nemuin gue di Instagram gitu ya, padahal nama Instagram gue tuh nggak pernah pakai nama lengkap ya dulu ya, pakai nama samar-samaran terus gitu. Mawar gitu. Mawar, sudah sebut aja Mawar, korban itu dong. Jadi kayak gitu, seperti itu. Terus ya pikir gue, karena kan udah agak lama juga, gue juga agak sedikit udah terobatin juga gitu, udah agak nggak ikhlas sih, udah agak apa ya namanya, ya udahlah ya gitu kan, ya udahlah ya gitu kan. Terus dia chat gua gitu, teh gitu, malah kan teteh kayak gitu, ya udah. Terus akhirnya assalamualaikum kayak gitu. Terus biasa ngechat dulu, gua balasnya singkat dulu kayak gitu. Terus ada sekitar 1 minggu lebih lah, dia akhirnya minta nomor WA gua. Itu hampir tiap hari dia intensif nanyain udah makan atau apa kayak gitu. Cuma gue nggak pernah ada percakapan tentang, ya gue cuma ngebales gitu kan. Dia nanya gue jawab kayak gitu doang, sebatas chatnya doang. Terakhirnya itu dia cuma bilang gue bisa minta nomor WA soalnya mama mau ngobrol gitu. Nah kalau udah pas connect ngomong sama orang tuanya ngomong apa? Video call itu kita ngomong apa dia? Video call. Orang tuanya ngomong apa gitu? Yang apa ya, waktu itu gue sih sempet pas orang tuanya telepon, gue nangis. Nangisnya yang pertama jangan nangis loh ya. Enggak sih, masalahnya kan kita kan kalau udah sayang sama orang itu bukan hanya sayang sama anaknya aja kan, sayang sama emaknya juga, karena kan mamanya juga itu baik banget sama gue dulu, zaman gue merantau dulu sering ngirimin gue makanan kayak gitu. Biasalah emak kan heboh sendiri kayak gitu kan. Terus sudah ya pas maknya telepon ya gue nangis gitu kan. Gue nangis jadi kayak anak kecil yang sesenggup juga. Lah maknya ikutan drama juga. Nangis juga kayak gitu. Udah nangis kayak gitu ya udah, berhubung maknya udah nangis, gue juga harus nggak nangis dong. Nanti nggak kelar-kelar itu. Emaknya ngomong apa? Cuma nanyain apa kabar kayak gitu aja, apa kabar. Terus sekarang di mana? Kok hilang? Salahnya mama apa? Gitu. Sekarang udah mama guys. Gitu, salahnya mama apa kayak gitu. Terus gue ya bilang gue nggak salah kata gue, cuma gue pengen menenangkan diri untuk butuh waktu yang lama untuk menerima semuanya kayak gitu. Pas aku bilang, dia bilang aku butuh waktu yang lama untuk menerima semuanya, ya dia malah tambah heboh, tambah nangis sih. Cuma kayak bilang maaf apa sih udah buat kamu kayak gini, maaf mama udah nggak bisa ngedidik anak mama gitu kan. Cuma kata gue ya bukan emaknya yang salah didik sih ya. Gitu. Udah dewasa so. Iya sih, jadi sebenarnya gue masih berhubungan baik itu bukan karena ngeliat anaknya, itu kan orang tuanya. Iya, kalau orang tuanya, keluarganya kayak gitu. Masih kemarin juga masih orang tuamu sendiri gimana? Nah orang tuamu sendiri gimana? Kalau orang tua gue tipenya orangnya keras ya. Orang tua itu apalagi bapak, ya secara lo anak perempuannya gitu kan, sampai saat ini masih murka. masih benci lo om sama kamu tuh. Masih murka. Jadi gue di nelpon keluarganya pun dia nggak tahu. Kalau tahu gue nggak tahu, dia gue bisa nyanyiin kayak gitu. Oke, gitu ya. Jadi tapi ya so far kalau di posisi sekarang berarti lo sendiri udah kayak ngelupain gitu ya. Jadi kayak ya udahlah, semua orang udah jalanin hidupnya masing-masing gitu ya. Tapi ya pasti kan lo ngelewatin yang namanya titik gelap hidup gitu ya, titik terendah dalam hidup yang sampai ngelakuin hal kayak gitu. Nah mungkin buat apa namanya itu, kamu nggak bisa ngasih pesan buat teman-teman yang mungkin mereka sendiri tuh lagi ngalamin juga tuh hal yang sama dengan gaya hidup lo yang mungkin diambil sama temannya sendiri atau misalnya apa pun gitu lah. Ini pesannya untuk semua perempuan di luar sana ya. Kalau kamu punya hubungan sama seseorang, suami atau calon suami, atau yang kalau masih pakai masih pakai sistem pacaran gitu ya. Kalau pacaran jangan lama-lama ya, nanti keburu keempat orang ya kan. Terus juga jangan terlalu kalau kita punya teman perempuan cewek gitu ya, sahabat dekat pun, sedekat apapun kita, jangan terlalu percaya. Bukan gue mau ngomporin lu harus nggak percaya sama sahabat lu, karena kan nggak semua orang juga kayak gitu. Banyak di luar sana persahabatan tuh yang luar biasa banget gitu kan. Tapi
kalau lu punya hubungan sama cowok, sama pasangan, lu punya masalah apapun, ya udah selesaikan kalian berdua. Selesai Atau empat mata lah, obat kayak empat gitu ya. mata kayak gitu. Atau kalau memang perlu bantuan orang lain ya sama orang-orang yang masih kayak orang tuanya, kalau memang kita udah kenal orang tuanya atau orang tua kita kayak gitu. Soalnya kalau orang lain kan kita nggak pernah tahu hatinya ya. Betul, Kan betul kan, kalau peribahasa dulu apa, rambut boleh sama hitam Sebut jangan salah. gitu. Oke gitu ya. Sama sekarang kan musim banget tuh semuanya diekspos ke sosial Betul media. betul. Ya mesra-mesranya itu, romantisnya pasangan Disimpan kita cukup sendiri. disimpan, cukup kita aja yang nikmatin, nggak perlu orang lain, karena banyak di luar sana yang menginginkan itu. Nah, Aku selalu pesan banget itu sama ya. teman-teman ya. Nah itu kan pesannya dari yang udah pernah ngalamin. Nah kalau misalnya lo sendiri, buat mereka-mereka yang sekarang mungkin ada di posisi yang kayak udah hancur banget mungkin ya, yang kayak udah yang lagi ngalamin dan dalam kondisi yang kayak terpuruk banget, lo mau ngasih pesan apa buat mereka? Apa ya, lu ingat aja sih, diri lu itu cuma milik lu sendiri ya. Kita itu milik kita, jadi bukan milik orang lain. Jadi yang menentukan kita bahagia atau tidak itu kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kita harus benar-benar cinta sama diri kita sendiri gitu ya. Kita melakukan banyak hal-hal yang positif untuk diri kita sendiri, bekerja, belajar, gali skill kita gitu ya. Pokoknya yang bermanfaat, manfaat yang baik, mau ngapain aja gitu. Kalau saat ini lu masih terpuruk, masih tadi, Iya, di fase di yang fase rusak lah yang istilahnya. rusak kayak gitu, kalau lu mau menikmati saat itu ya nggak masalah, tapi lu harus tetap punya target, Tapi jangan lu sampai harus tetap selesai. ngerusak Ada diri gitu ya. ada waktunya gua harus selesai Ya. gitu. Karena kalau lu bablas ya udah berarti lu ngancurin diri lu sendiri. Kalau lu Iya. ngancurin diri sendiri, lu tahu nggak mantan lu tepuk tangan terus dia bilang apa? Nggak rugi gue ngelepas lu gitu ya. Itu bagus banget. Nah, jadi buat lo pada yang mungkin lagi ada di titik itu, ya misalnya kalian mau kayak healing dengan cara kalian masing-masing, kayak mau menyembuhkan diri dengan cara masing-masing, it's okay, silakan gitu, terserah kalian. Tapi jangan sampai kalian merusak diri kalian sendiri, karena ketika diri kalian rusak ya nggak ada yang istilahnya bisa dibanggakan gitu loh dari diri kalian. Malah kalian ngerasa bahwa ya udah yang saya tuh pantas untuk ditinggalin gitu. Tapi sebaiknya kalian nunjukin bahwa yang lo tinggalin tuh berlian gitu loh. Jadi kayak lo salah ninggalin gue gitu. Jadi ngebuktiinnya modelnya seperti itu, sama seperti yang dialami sama si Widya gitu ya. Jadi untuk malam hari ini semoga ya apa yang kita bahas bisa menjadi inspirasi buat kalian semuanya, dan bisa memberikan kekuatan gitu kepada kalian yang sedang ngalamin. Tapi ya yang paling penting sekali lagi, percaya is percaya, tapi jangan terlalu banget percaya kepada orang lain. Tapi ya percaya aja ke diri sendiri. Kemudian kalau misalnya lu punya hubungan, gak usah diumbar-umbar, benar ya, gak usah diumbar-umbar kemana-mana. Pokoknya kamu nikmatin aja dulu gitu ya. Kalau kamu punya masalah pun jangan sampai terlalu too much, bahkan sampai masalah di tempat tidur kamu ceritain ke teman-teman kamu. Jangan sampai gitu. itu ya. Itu benar-benar full Bahaya itu. buat diri lo sendiri. Kalau misalnya lo punya masalah ya udah kelarin, karena kamu kan punya mulut. Jadi ngobrol aja sama pasanganmu sehingga hal-hal yang tidak kamu inginkan nggak terjadi di hidup kalian gitu guys. Oke. Jadi malam hari ini kita dapatin banyak banget hal positif ya. Dan buat kalian semua yang lagi ngalami di luar sana, mungkin ada hal yang lebih parah lagi yang kalian alami, bisa kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Kita juga pengen dengerin. Dan buat kalian semuanya yang mungkin punya teman-teman yang kalian tahu bahwa mereka tuh ngalamin dark life, jadi benar-benar hidup yang hancur, dan mungkin butuh teman cerita ya, kalian bisa DM ke Instagram gue taruh di bawah sini Instagramnya. Kalian bisa DM ke Instagram gue dan gue bisa hubungin kalian. Mungkin kita bisa istilahnya Zoom gitu ya, kayak kita ngobrol kayak gitu, mungkin bisa juga. Kalau misalnya kalian di area Jogja, di daerah Jogja, aku bisa undang kalian untuk bisa masuk di podcastnya gue ini gitu ya. Jadi kita bisa ngobrol bareng. Dan ya buat kalian semua yang pengen kenal dengan Widya lebih lanjut lagi, ya mungkin ada om-om di luar sana yang pengen kenal sama Widya. Om
Kalian bisa DM Instagramnya dia ya, kalian follow dulu pastinya ya. Instagramnya dia ada di bawah sini, namanya apa? @WRH1901. Ya, itu ya. Ya, gue tulis di bawah sini, kalian bisa. Itu bukan nomor togel. Kalian bisa follow Instagramnya dia, kalian DM, kalian cerita, tanya-tanya, atau kalian mau sharing-sharing pengalaman kalian juga bisa. Kalian bisa tulis juga di Instagram gue, dan nanti gue sampaikan juga ke Widianya kayak gitu ya. Dan untuk episode 2 minggu depan, ini baru episode 2 ya, karena gue juga belum dapat podcast ini mau dinamain apa. Kalau kalian juga tahu podcast ini bagusnya dikasih nama apa, kalian tulis di bawah aja ya. Kalian tulis di bawah podcastnya ini namanya apa. Dan episode 2 minggu depan lebih seru lagi, dimana gue akan ngebahas mengenai dark life teman gue sendiri kayak gitu ya. Dimana dark life ini lebih dark lagi, dan karena dia nih ceritanya dia ini tuh udah nikah gitu ya, udah nikah kemudian dia cerai, dan suaminya ini punya pasangan gitu guys. Jadi lebih parah lagi gitu ya. Dan kalian yang nggak mau ketinggalan dengan podcastnya itu, jangan lupa untuk subscribe sekarang, jangan lupa untuk like, comment, dan share juga. Jika kalian suka dengan isi podcast ini, tekan tombol dislike kalau kalian nggak suka. Oke, seperti itu aja untuk malam hari ini. Thank you so much for watching this video. Semoga hidup kalian lancar-lancar ke depannya. Selama PPKM, selama corona, kalian nggak kena corona kayak gitu. Buat Nggak kalian kena PHK. kena PHK. Pokoknya kalian enjoy aja dengan hidup kalian. Oke, sekali lagi thank you so much for watching this video. See you dan bye-bye. Annyeong. 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 Cakep gak? Cakep lah. Buat yang mau Udah. ya bisa tulis di kolom komentar. Bye.